Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Febriandini dengan NIM 34022000089. Pada kesempatan video kali ini, saya bakal bikin video mengenai net present value dan internal rate of return guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis 2. Sebelumnya, di sini terdapat soal yang telah dosen berikan. Nah, pertemuan ke-6 ya, dengan penjelasan, menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi dikatakan net present value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai internal rate of return yang menjelaskan bahwa IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Nah, kemudian pada kasus NPV dan IRR, kita disuruh mempraktikkan bagaimana sih cara menghitung net present value dan internal rate of return. Nah, dengan cara membandingkan mesin A dan mesin B. Selanjutnya, kita langsung saja ya bagaimana sih caranya, rumus dan cara pengerjaannya. Oke, di sini sudah terdapat soal dari PT Nusantara dan ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Pada kasus net present value, langkah pertama, kita akan menyusun tabel dari kasus A dan kasus B. Kebetulan, di sini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu agar mempersingkat waktu. Di sini, pada kasus A terdapat initial investment-nya 28 juta, sedangkan pada kasus B, terdapat initial investment-nya 32 juta dengan tingkat bunga masing-masing 15%. Pada tahun pertama, kita akan mulai dari tabel cash inflow. Pada kasus mesin A, kita akan memasukkan bagaimana cara mengisi cash inflow dengan cara sama dengan lalu kita ke payback periode yang kemarin telah kita kerjakan, cash flow-nya kita klik, kemudian kita enter. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita tarik sampai tahun ke-6 ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian diskon faktor menggunakan rumus sama dengan 1 kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci, kurung tutup, dan tahun pertama, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal tarik sampai ke tahun 6 sampai bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk present value kita menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Kemudian enter. Lalu kita tarik sampai bawah. Nah, untuk total present value kita klik di bagian sini, kemudian kita menggunakan auto sum, lalu kita enter. Maka total present value adalah Rp47.936.781. Kemudian untuk mencari net present value pada mesin A, rumusnya yaitu sama dengan total present value dikurangi initial investment, kemudian enter. Dan hasilnya 19.936.781 rupiah. Selanjutnya
pada kasus mesin B, cash inflow sama caranya seperti pengerjaan pada kasus mesin A, dengan cara sama dengan lalu buka payback periode yang kemarin sudah dikerjakan, lalu klik cash flow, kemudian enter, lalu kita tarik sampai bawah. Nah, seperti ini. Pada diskon faktor mesin B menggunakan rumus sama dengan 1 kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kunci kurung tutup, lalu kita tahun pertama, kemudian enter, kemudian kita tarik hasilnya sampai bawah. Nah, seperti ini. Untuk present value pada mesin B menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian enter. Setelah ini kita tarik sampai bawah. Nah, untuk mencari total present value-nya sama seperti tadi, klik bagian sini, kemudian kita ke auto sum, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, Rp40.643.281. Pada mesin B di sini terdapat nilai sisa 5 tahun ke depan. Untuk mengetahui nilai sisa ini, kita menggunakan rumus sama dengan 5E6 kemudian kali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup, lalu kemudian enter. Nah, nilai sisa 5 tahun ke depan berjumlah Rp10.056.786. Untuk mengetahui net present value pada kasus mesin B ini, kita menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment ditambah nilai sisa 5 tahun ke depan, kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari beberapa keterangan atau literatur bahwa apabila keduanya plus, maka pilih plusnya yang lebih besar dan mesin A yang nilainya lebih besar, dan dapat disimpulkan NPF pada mesin A layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, kita lanjut ke IRR. Langsung saja kita isi cash inflow-nya dengan rumus sama dengan kemudian enter, kemudian kita tarik. Kemudian pada diskon faktor menggunakan rumus sama dengan 1 kurung buka 1 ditambah kemudian dikunci menggunakan F4 kurung tutup, tahun pertama, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini kita tinggal tarik sampai bawah. Nah, itu. Untuk present value menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian enter. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini.
Untuk total present value, kita klik bagian sini lalu kita auto sum, kemudian enter. Maka hasilnya Rp49.936.781. Selanjutnya untuk net present value menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment. Enter. Kemudian, sekarang bagaimana caranya NPF bisa menjadi 0? Nah, IRR terdapat dua metode untuk hitungan pada metode trial dan error, yaitu dengan cara metode coba-coba. Tingkat bunga kita coba isi ya, berapa angkanya, sehingga akan muncul 0. Kita mulai ya coba-coba, mulai dari nah, seperti ini. Kemudian, untuk IRR aktual, kita menggunakan rumus sama dengan kemudian enter. Lalu, untuk IRR estimate-nya, kita menggunakan rumus sama dengan ini. Sekarang kita lihat dan bandingkan. Apabila IRR hitungan lebih besar, maka keputusannya adalah, dan kita gunakan rumus IF ya, sama dengan IF kurung buka kurung tutup kemudian enter. Maka keputusannya investasi diterima. Nah, selanjutnya IRR mesin B. Cash inflow-nya menggunakan rumus, kemudian enter, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Dan diskon faktornya menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah kemudian kita kunci menggunakan F4 kurung tutup ini, kemudian enter. Kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Present value menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Dan kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengisi total present value, kita menggunakan auto sum. Lalu kita enter. Dan hasilnya Rp49.936.785. Net present value menggunakan rumus sama dengan total present value, lalu kita kurang ini, kemudian enter. Nah, metode coba-coba ya. Metode coba-coba kita 30. Nah, dengan tingkat bunga 32%, maka net present value-nya jadi 1,257. Nah, IRR aktualnya kita menggunakan rumus sama dengan
enter. Kemudian IRR estimate-nya sama dengan enter. Nah, untuk keputusannya bisa menggunakan rumus IF seperti tadi. Dengan cara seperti ini, IF kurung buka enter, maka keputusan investasi diterima. Untuk unjuk kerja praktikum pertemuan 6 dicukupkan sekian video tutorial dari sayanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam proses tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.